Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik dengan NIM 24013011056. Kali ini saya akan membahas praktikum menginstal harddisk Sentinel. Pertama-tama, kita install terlebih dahulu software harddisk Sentinelnya, yaitu mendownloadnya melalui situs resmi harddisk Sentinel. Lalu download sesuai dengan kebutuhan dan PC masing-masing. Setelah di-download, pergi ke file manager dan mulai penginstalan. Kita klik 2 kali, pencet yes, lalu pilih bahasa. Kita lanjut saja, lalu pilih next, pilih I accept the agreement, next. Di sini next saja, lalu ini select start menu folder, next saja, dan buat icon di dalam desktop. Untuk ini contohnya saja, karena kita akan langsung membukanya. Lalu install, tunggu hingga prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, lanjut ke pengujian. Di sini saya akan membahas apa saja yang ada di dalam harddisk Sentinel. Di sini kita close saja. Di sini saya memiliki 2 flash drive atau 2 SSD. Kalau di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam software harddisk Sentinel. Di sini saya memiliki 2 memori sekunder dengan nama WD Blue dan WD PC, yang dimana WD PC adalah memori sekunder bawaan laptop saya, sedangkan WD Blue adalah memori sekunder yang saya install ke dalam laptop saya. Yang maksud saya itu saya pasang terpisah, tapi tetap di dalam laptop. Ulang. Yang dimana ini adalah SSD tambahan, yang jika ada slot kosong maka saya akan menambahkan SSD tambahan, yaitu WD Blue dengan ukuran 500 GB. Namun sayangnya kesehatannya sudah 30%, temperaturnya 34 derajat. Untuk memori sekunder utama saya, kesehatannya masih cukup terjaga, yaitu 94% dengan temperatur 42 Celcius. Di sini kita bisa lihat informasi lebih detail. Power on time itu berarti saya kurang tahu ini power on time apa digunakan. Lalu estimasi RAM lifetime-nya sudah 163 hari. Dan umur menulisnya sudah sekitar 2 terabyte. Untuk yang memori sekunder utama saya, kesehatannya cukup sangat bagus dan estimasi hidupnya sudah sekitar 1000 hari lebih, dengan umur tulis sekitar hampir 20 terabyte. Dan di sini terdapat beberapa pemisahan C, D, E, G sampai H. G dan H adalah Google Drive, ini penyimpanan awan atau cloud. Dan ini adalah memori sekunder saya. Memori sekunder utama ada di dalam C dan D, yang mana memori sekunder saya pisah menjadi 2, yaitu OS dan font 1, lebih tepatnya C dan E, sedangkan D adalah SATA Blue, yang berarti WD Blue ini memori tambahan dengan total 500 GB. Sebelumnya total memori sekunder atau SSD utama saya adalah 256 GB, dan untuk SSD tambahan saya yaitu 500 GB. Hingga untuk memori utama saya ada di dalam C dan E dengan total 200 dan 30, yang jika digabung menjadi 256. Lalu untuk
memori sekunder tambahan saya yaitu WD Blue atau memori kedua sekunder saya, SSD yang kedua yaitu 500 GB dengan free space-nya masih tersisa 161 GB. Baik, lanjut ke dalam pengujian. Di sini saya akan menguji performa pada SSD tersebut. Di sini aktivitas SSD atau memori sekunder saya sedang tidak beraktivitas karena sedang tidak menjalankan aplikasi yang berat-berat, melainkan yang ringan-ringan dengan penulisan yang sangat minim. Bagaimana jika kita tes menggunakan pengetikan Microsoft Excel? Kita akan membuka Excel dan apakah yang akan terjadi? Halo, dan kita lihat ada kenaikan statistiknya atau grafiknya. Nah, di sini grafiknya naik, lalu kita coba ketik lagi. Kita ketik beberapa teks sembarang, maka beginilah hasil grafiknya, grafik penggunaannya. Untuk memori sekunder kedua saya tidak terlalu berjalan karena Word saya berjalan di memori sekunder utama saya. Oke, untuk pengujian pengetikan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pengujian Visual Studio Code. Dan Visual Studio Code ini ketika membukanya, yang mana berarti dia penulisannya 70 sampai dengan 78 MB per second untuk membuka aplikasi ini. Nah, ini adalah pengujian membuka software untuk modding. Dan memang ada beberapa perubahan pada grafiknya. Selanjutnya saya akan menguji membuka Photoshop. Apa yang terjadi jika membuka Photoshop? Tentu saja grafiknya akan naik lebih tinggi kalau sedang membaca, menulis, dan lain-lain untuk mengumpulkan file. Ini dia hasil grafik dari membuka Photoshop, dan ini beberapa project saya. Untuk Photoshop memang cukup berat, sudah pasti membutuhkan RAID atau SSD yang lebih kencang agar supaya loadingnya lebih cepat ketimbang hard disk. Selanjutnya saya akan menguji sebuah game. Game yang akan saya coba adalah Slither.io. Nah, saya akan mencoba playnya, dan ini adalah ketika menggunakan game ternyata cukup dan terlalu menggunakan baca tulis sehingga grafiknya tidak terlalu berubah drastis atau bahkan minim penulisan. Baik. Saya kira sudah cukup untuk pengujian dari memori sekunder terhadap software, yang dimana kita sudah mengujinya menggunakan software Microsoft Excel, Photoshop, game, maupun Visual Studio Code untuk pengodingan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam hilafnya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.